الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ini sudah seharusnya kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sudah pasti. Kalau kita pandai mensyukuri atas berbagai macam kenikmatannya, maka akan ditambah kenikmatan itu. Akan tetapi apabila sebaliknya kita mengkufuri nikmat-nikmatnya, Allah mengatakan, inna adzabila syadid, sungguh adab itu teramat pedih. Semoga kenikmatan yang sudah kita nikmati selama ini senantiasa menjadi milik kita ila yaumil akhir, dengan kita pandai-pandai mensyukuri atas berbagai macam kenikmatannya. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, kepada pelita hati kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua senantiasa tercatat, senantiasa diakui sebagai umat beliau, dan kita memperoleh syafaat beliau kelak di hari yaumil qiyamah. Lebih-lebih syafaatul udmah, pertolongan khusus, pertolongan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, dari mimbar yang penuh berkah ini, izinkanlah khotib untuk berwasiat kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Mari di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitas maupun secara kuantitas.
Karena tidak ada bekal yang paling baik kecuali daripada ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan tidak ada bekal yang baik kecuali ketakwaan itu sendiri. Dengan ketakwaan kita akan memperoleh kebahagiaan. Dengan ketakwaan kita akan memperoleh keberuntungan fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, agama kita mengajarkan kepada kita agar di dalam segala sesuatu, melaksanakan sesuatu apapun yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah, yang mempunyai tujuan baik, hendaknya dilaksanakan dengan hati-hati alias tidak buru-buru. Karena di dalam prinsip kehati-hatian akan ada kebahagiaan, akan ada ketenangan. Tetapi di dalam keterburu-buruan biasanya ada penyesalan, biasanya ada kegundah-gulanaan hati. Lalu justru di dalam kehidupan ini ada beberapa amal ibadah yang harus kita laksanakan dengan buru-buru, tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian. Yang pertama adalah menikahkan anak. Salah satu dari kewajiban orang tua, dari beberapa kewajiban, selain daripada memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, adalah menikahkan anak. Ketika anak kita sudah balik, ketika anak kita sudah saatnya menikah, maka jangan kita tunda-tunda, maka jangan kita berbagai macam alasan sehingga kita tidak melaksanakan pernikahan untuk anak kita. Karena kita khawatir, banyak berita di media sosial selama ini yang banyak anak-anak salah dalam pergaulan. Karena sudah saatnya mereka harus menikah, meminta nikah kepada orang tuanya tidak menikahkan, sehingga mereka menjadi Siti Aisyah zaman modern. Mereka hamil di luar nikah, mereka hamil di luar pernikahan. Ini sungguh sangat tragis bagi kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai anak yang sudah balik, yang sudah saatnya menikah, baik anak laki-laki khususnya anak perempuan, segeralah kita nikahkan mereka. Lalu yang kedua, memakamkan jenazah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-ayah. Setiap yang bernyawa, kita ini pasti akan merasakan kematian. Ketika kematian itu sudah mendekati kita, sudah ditetapkan oleh Allah, maka kematian itu tidak bisa maju, juga tidak bisa mundur walau sedikit pun, dan tidak ada senjata untuk mencegah daripada kematian itu. Jadi kalau ada saudara kita, ada tetangga kita, keluarga kita yang meninggal dunia, maka bersegeralah untuk memakamkannya. Jangan ditunda-tunda dengan berbagai macam alasan. Misalnya, anaknya yang di ujung timur belum pulang, anaknya yang di ujung barat belum pulang. Kenapa? Saat sudah meninggal baru terpikirkan itu. Kenapa saat orang tua, saat saudara kita masih hidup, utamanya orang tua kita masih hidup, kita tidak menyambangi mereka dengan berbagai macam alasan. Pun kalau kita pulang,
pulangnya cuman setahun kalau pas hari raya Idul Fitri. Itu saja kalau sempat pulang. Tetapi kalau tidak sempat pulang, berbagai macam alasan. Ketika orang tua meninggal, berbagai macam alasan pun minta agar orang tua tidak segera dimakamkan karena menunggu anaknya yang di ujung timur, Papua yang di ujung barat, Aceh misalnya, belum pulang. Jangan menunda-nunda jenazah yang sudah meninggal. Dan untuk memakamkan jenazah, tidak seharusnya tempat kelahirannya, misalnya lahir di Yogyakarta tetapi besar, tua dan meninggal di Semarang, janganlah kita memakamkan di Yogyakarta kalau satu misal itu justru akan semakin memperlama untuk proses pemakaman. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir di Makkah, tetapi beliau hidup mensiarkan agama Islam di Madinah. Ketika beliau wafat, beliau tidak dimakamkan di Makkah, tetapi beliau dimakamkan di Madinah. Karena prinsip dalam agama kita adalah kemudahan, tidak mencari kesusahan, tidak mencari kesulitan. Oleh karena itu, apabila ada yang meninggal dunia, bersegeralah untuk memakamkannya. Lalu yang ketiga, wa mut'imul jian, memberi makan kepada musafir. Berbahagialah apabila di dalam kehidupan kita ini ada musafir yang bertamu ke rumah kita. Mereka kehabisan bekal di dalam perjalanan, mereka sedang tabligh, mereka sedang syiar agama Islam. Maka apapun yang kita punya, apakah cuma sekedar minuman segelas, nasi satu piring, kalau kita ikhlas, berikanlah kepada musafir yang bertamu ke rumah kita. Lebih-lebih kalau kita ada kelebihan rizki, misalnya kita ada uang yang lebih, beri juga mereka uang agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya untuk syiar agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu yang keempat, membayar hutang. Hutang ini sangat penting sekali bagi kita untuk perhatikan. Kita kalau mau hutang, nunduk-nunduk, merayu luar biasa agar bisa diberi pinjaman, diberi hutang. Tapi saatnya membayar hutang lebih ganas daripada yang memberi hutang. Sehingga yang memberi hutang kadangkala malah ketakutan karena yang ditagih lebih marahnya daripada yang memberi hutang. Dan hutang ini akan dibawa hingga kematian kita. Sering kita saksikan Pak Mutin saat menyampaikan sambutan dari Sohibul Hajat, Sohibul Musibah, begitu meminta maaf atas segala kesalahan yang kita punya, termasuk hutang-hutang kita. Kalaulah hutang kita itu kecil, sampai-sampai Pak Mudin meminta agar hutang kita dilunaskan. Apabila kita tidak ikhlas, tidak bisa. Hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Kita diminta untuk menemui ahli waris agar masalah hutang ini bisa terselesaikan. Hutang benar-benar dibawa mati. Oleh karena itu, kalau kita sudah mempunyai sesuatu untuk mengganti hutang kita, maka bersegeralah untuk membayar hutang itu. Jangan menunggu nanti-nanti sampai kematian menjemput kita. Lalu yang kelima, taubat. Kita sebagai manusia, sebagaimana Rasulullah katakan bahwa
Tidak ada satu manusia pun yang tidak lepas dari kesalahan. Semuanya pasti mempunyai kesalahan. Tidak ada yang tidak. Apalagi kita manusia yang mempunyai hawa nafsu. Kesalahan itu pasti sering hinggap kepada kita. Lebih-lebih apabila kita mempunyai kesalahan kepada Allah, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Taubat yang kita berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan itu apabila kita melaksanakan kesalahan. Janganlah taubat yang cuman taubat kayak sambal pedes. Kalau kita kepedasan kita bilang taubat, tetapi kalau tidak ketemu sambal kita bilang mana sambal. Tetapi kesalahan kepada Allah, bersegeralah kita meminta maaf, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Terlebih sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Sehingga saking pentingnya bulan Ramadan, kita sering berdoa kepada Allah sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai usia kita disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah usia kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan bagi kita, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita, karena begitu banyak sekali pahala-pahala yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada kita. Ibadah sunnah diberikan pahala setara dengan ibadah wajib, apalagi ibadah wajib pasti diberikan pahala yang berlipat ganda. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah beberapa hal yang mestinya menjadi perhatian bagi kita, agar kita melaksanakan segala sesuatu yang mempunyai nilai baik, tetapi kita tetap harus hati-hati meskipun harus dilaksanakan dengan buru-buru. Semoga kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani, rohani, zahiran wa batinan, diberikan rizki yang banyak. Semuanya itu untuk bekal meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwar raqibul majid wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اسلم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.